Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Takbirani dengan NIM 21043038 dari Prodi Akuntansi NK Universitas Negeri Padang. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi hukum kontrak pada mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE, MSc, AK. Apa yang dimaksud dengan hukum kontrak? Hukum kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang biasanya dilakukan secara tertulis. Syarat-syarat kontrak. Yang pertama ada syarat subjektif. Syarat subjektif mencakup kecakapan untuk membuat kontrak dan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dan yang kedua ada syarat objektif. Syarat objektif mencakup adanya suatu objek tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Sumber hukum kontrak. Yang pertama, adanya persetujuan dari para pihak terkait, dan yang kedua, dari undang-undang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko, wan prestasi, dan keadaan memaksa. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Yang kedua ada wan prestasi. Wan prestasi artinya mengingkari kontrak. Akibat dari wan prestasi adalah dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Dan yang ketiga, ada keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah ketika suatu kondisi terjadi di luar kuasa atau kendali dan bersifat memaksa, serta tidak dapat diketahui sebelumnya. Macam-macam kontrak. Yang pertama, ada perjanjian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan, dan jangka waktu tertentu dengan objeknya benda. Perjanjian kredit dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, perjanjian kredit uang. Contohnya adalah perjanjian kartu kredit. Dan yang kedua, perjanjian kredit barang. Contohnya adalah perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua, perjanjian leasing. Perjanjian leasing adalah perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar. Yang ketiga, perjanjian keagenan dan distributor. Keagenan adalah usaha jasa perantara untuk melakukan suatu transaksi bisnis tertentu yang menghubungkan produsen di satu pihak dan konsumen lain. Bedanya antara agen dan distributor adalah, yang pertama, agen tindakannya diatur oleh hukum dan ditanggung-jawabi oleh prinsipal, sedangkan distributor bertanggung jawab sendiri. Yang kedua, agen mendapat komisi, sedangkan distributor mendapat keuntungan atas margin harga beli dan harga jual. Yang ketiga, agen meminta pembayaran kembali atas biaya yang dikeluarkannya, sedangkan distributor bertanggung jawab sendiri atas biaya yang dikeluarkannya. Dan yang keempat, keagenan berhak menagih secara langsung kepada nasabah. Dan yang keempat ada perjanjian franchising dan lisensi. Franchise adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama dagang, sebuah rahasia dagang, paten, atau produk yang biasanya disebut sebagai franchisor yang memberikan lisensi kepada pihak lain atau franchisee untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk di bawah nama franchisor. Dan selanjutnya ada perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah.
Perjanjian syariah adalah perjanjian yang dibuat mengikuti ketentuan syariah. Sumber hukum perjanjian syariah adalah Al-Quran dan hadis. Rukun dan syarat perjanjian syariah. Yang pertama, rukun akad, yaitu harus adanya penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab qabul. Syarat dari akad adalah yang pertama, barang atau jasa harus halal, yang kedua, harga barang atau jasa harus jelas, yang ketiga, tempat penyerahan harus jelas, dan yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Jenis-jenis bisnis syariah. Yang pertama, ada bagi hasil, yang termasuk adalah musyarakah, mudarobah, muzaroah, dan musaqah. Yang kedua, ada jual beli, yang termasuk adalah murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang ketiga, simpan atau titipan atau wadi'ah. Yang keempat, sewa. Yang kelima, jasa. Dan yang keenam, dan lain-lain perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Baiklah, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.